Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, kita perlu belajar memahami isi dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat rasul. Kalau diterjemahkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Jadi namanya alih bahasa, ya bisa saja dialihkan ke bahasa apapun, yang penting kita paham. Mau dialihkan ke bahasa Padang, bahasa Minang, boleh. Ya, ambo bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dah. Ambo bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ambo dialihkan ke bahasa Lampung, boleh. Mana masalah? Bahasa Palembang silakan. Tapi itu alih bahasa, belum isi. Isinya mana? Aku bersaksi. Aku yang bersaksi siapa? Aku itu yang mana? Ya. Nah, ketika kita bicara aku, itu ada 3 tempat. Aku pada tubuh, aku pada ruh, aku pada rahasia. Nah, aku bersaksi, yang bersaksi siapa? Nah, kalau bersaksi itu tubuh nggak pernah ketemu Allah, kok? Benar. Tubuh kita nggak pernah ketemu Tuhan. Yang pernah ketemu Allah itu ruh kita. Ya. Jadi yang menyaksikan itu siapa? Yang disaksikan siapa? Yang menjadi saksi siapa? Ya, kalau hanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak tahu tempat meletakkannya. Ya. Yang menyaksikan ruh kita, yang disaksikannya adanya Allah, yang menjadi saksi tubuh kita. Karena mulut kita yang ngomong, telinga kita yang mendengar. Jadi yang akunya itu ruh. Aku bersaksi. Yang disaksikannya adanya Allah. Nah, maka bagi mereka yang sudah paham, yang sudah ma'rifat, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Nah, dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Apa saja yang kita pandang terlihat adanya Allah. Ini bagi orang yang paham. Apa saja yang dipandang, terpandang meja ini terlihat adanya Allah. Terpandang karpet ini terlihat adanya Allah. Terpandang bangunan ini terlihat adanya. Apa saja. Ya. Sehingga Sultan Aulia bilang, man nadhara syai'an walam yarallahu fanadharu batil. Siapa orang yang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Ya. Sia-sia belaka. Kalau bahasa Lampungnya buta terbedak. Ya. Kalau bahasa Minangnya tabulalang cik mantonel tapi tidak mencari. Itu batai ikan asin. Sejelas ini adanya Allah tak terlihat oleh kita. Bukan Allahnya yang tak ada, kitanya yang buta. Apa mau buta sepanjang masa kita? Apa mau sampai tua kita jadi orang buta? Ya. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Jadi kalau nggak kenal Allah sekarang, Pak, jangan harap kenal Allah di akhirat. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang atur akhirat itu nanti, ya Allah yang atur dunia ini lah nggak ganti-ganti. Dan Allah itu bersifat bakok, kekal, nggak berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak kenal. Nah, makanya sering saya sampaikan, yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati. Kembali ke Allah itu ya sekarang ini. Sebelum ajal tiba, mati itu ajal. Batas waktu untuk kembali kepada Allah. Makanya diwanti-wanti betul sama Allah.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kamu belum selamat pulang ke Allah. Mati itu ajal. Jangan sampai ajal tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita kembali ke Allah, baru kita pulang. Ya. Banyak orang yang sudah kembali kepada Allah tapi belum pulang karena belum sampai waktunya. Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu ta'tal ars. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke ars. Nah itu maunya ini yang sudah kembali tapi belum pulang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu isi, kita mencari isi dua kalimat syahadat. Mana isinya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isinya zat dan sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Ya, oleh karena itu perlu kita kaji lebih jauh, ya kan? Mengkajinya pakai ilmu tauhid. Ya, kalau di Arafah ya kita gunakan sifat 20 untuk mengkaji diri kita, mengenal diri kita, mencari isi dua kalimat syahadat melalui kajian sifat 20. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, silakan bertanya kepada siapa saja, belajar kepada siapa saja, yang intinya tahu isi dua kalimat syahadat. Jangan sampai hanya hafal kalimatnya tapi tak tahu isi. Ya, kalau hanya hafal kalimatnya belum bio juga hafal. Jadi kalau kita hanya hafal, ya kira-kira sekelas lah sama burung beo. Kita tidak mau seperti itu. Nah yang keempat kita paham posisi. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Nah ini perlu kita pakai, karena Rasul contohkan, dan banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang mengarah ke situ. Cuman kita kadang-kadang nggak kepikiran ke situ, Bapak Ibu. Salah satu contoh, ayam itu binatang yang halal. Ya, ayam, kambing, sapi itu binatang yang halal. Tetapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram, ya kan Pak ya? Haram dimakan. Di mana letaknya halal dan haramnya binatang itu? Ya, kok bisa binatang yang memang sudah ditetapkan halal oleh Allah, cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah kok menjadi haram? Kenapa sih? Apanya yang membuat dia halal? Apa kalimat bismillahnya atau apanya? Nah, di kalangan orang-orang syariat, orang-orang fikih, tentu di kalimat. Makanya ketika nyembelih hewan itu bismillahirrahmanirrahim, berucap dia. Karena memang ruang lingkup syariat itu ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita bicara syariat itu tidak pernah lepas dari ucapan dan perbuatan. Ya, wajar kalau disebut bismillahirrahmanirrahim, ucapan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan ucapan itu yang menyebabkan binatang itu halal? Saya kira tidak. Nah, kenapa tidak? Karena bukan persoalan kalimat. Bismillah dengan nama Allah. Binatang itu tidak pernah kita bikin, bukan kita yang bikin. Bukan kita pula yang menghidupkan. Yang membikinnya, yang membuatnya Allah, yang menghidupkannya Allah. Artinya binatang milik Allah, bukan milik kita. Apa urusan kita membunuhnya? Apa urusan kita membunuh binatang itu? Bukan punya kita kok. Kok kita yang membunuhnya? Makanya haram. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan nama kita. Dengan nama Allah ku sembelih hewan ini. Bismillah.
dengan nama Allah baru halal. Nah, jadi kalau tidak dengan bismillah nggak halal. Apa urusan kita sama binatang itu? Ya, kita menjadikannya enggak, kita menghidupinya, tiba-tiba kita yang membunuh. Ya, makanya haram. Tapi dengan bismillah. Jadi bukan persoalan kalimat bismillah, tapi makna bismillah itu. Dengan nama Allah itu sah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sama, kita ambil contoh lagi. Ini masjid apa? Baitul Mu'min. Nah, Baitul Mu'min. Kita mau meresmikan pemakaian masjid Baitul Mu'min, mengundang Pak Gubernur. Ya. Lalu kemudian min 1, ya, Pak Gubernur panggil Pak Haji Yahya Ade. Pak Yahya, ya Pak, ini ada undangan peresmian masjid Baitul Mu'min di Gadang 5. Oh ya Pak, cuman besok itu kata Pak Gubernur saya nggak sempat hadir, nah ada urusan di Jakarta. Jadi saya minta Pak Haji Yahya mewakili saya selaku gubernur untuk meresmikan itu. Siapa? Kata beliau. Pada hari hajat protokol bilang acara selanjutnya peresmian pemakaian masjid Baitul Mu'min oleh Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Yahya. Naiklah ke podium Pak Haji Yahya. Lalu setelah menyampaikan salam, beliau katakan, atas nama Gubernur Lampung saya resmikan pemakaian masjid Baitul Mu'min. Tak Palu Dukuh. Nanti prasastinya Pak Yahya atau Pak Gubernur? Pak Gubernur, karena yang resminya Gubernur. Tapi Pak Yahya kan yang resmikan itu casingnya. Pada saat atas nama Gubernur itu Pak Gubernur itu. Casingnya aja yang Pak Yahya, isinya Gubernur. Makanya kalau orang tanya siapa yang meresmikan masjid Baitul Mu'min, Pak Gubernur, bukan Pak Yahya. Paham maksud saya? Ini yang saya katakan memahami posisi. Banyak yang tak paham posisi seperti itu. Seolah kita lah yang meresmikan, kita yang hebat, kita yang pintar. Masya Allah. Ini memahami posisi. Nah, kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Itu memahami posisi syahadat tauhid. Itu banyak dicontohkan oleh Sultan Aulia, dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang melempar pada saat kau melempar, tapi Allah yang melempar. Kelihatannya Nabi kan yang melempar, tapi kata Allah bukan kamu, Allah yang melempar. Betul. Yang kedua, kita lihat hadis qudsi. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min asli. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku aman dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kata-kata itu Rasul, ya. Tapi ku-nya itu Allah. Nah, makanya dalam ilmu hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Nah, tapi kita berhenti saja, oh itu hadis qudsi, kata-katanya dari Nabi, pengertian dari Allah, selesai. Bagi orang tasawuf nggak cukup sampai di situ. Harus dilihat mengapa bisa terjadi seperti itu? Di mana posisi Muhammad ketika itu? Yang menyampaikan kalimat Rasul, tapi ku-nya itu Allah. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini yang saya maksudkan, Rasul berada pada posisi syahadat tauhid. Muhammad sudah tidak ada, Allah itulah secara hakikat.
Makanya kita perlu bedakan mana pandangan syariat, mana pandangan hakikat. Kita ini kadang-kadang ya kita berada pada lapangan hakikat, tetapi kita berpikir dan berpandangan syariat. Di situ kita nggak kelop, Pak. Bentrok terus gitu. Ya. Bahkan jadi korban, sampai Al-Halal jadi korban, saya dikenal jadi korban, karena gitu. Ya, berada dalam pandangan, dalam posisi hakikat, dipandang dalam syariat. Ya, ini yang nggak kelop. Makanya kita harus tempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kalau kita sholat, ya, lalu kain kita kena tinja seujung kuku, kira-kira batal atau tidak? Batal kan? Karena najis. Kenapa bisa batal? Karena najis. Kenapa najis? Karena sudah keluar dari sarangnya. Ya, tidak di perut lagi. Ya. Coba kalau masih dalam sarang, masih di perut, jangankan seujung kuku 3 kilo bawa sholat, dapat. Masih di dalam. Tapi kalau sudah keluar, najis, Pak. Darah, begitu juga. Kain kita kena darah, batal sholatnya dan najis. Tapi kalau masih di badan, berdiri di dalam, bawa sholat, tidak masalah. Bahkan kalau nggak ada sholat, nggak ada darah lagi, malah disolatkan. Kalau tubuhnya sudah nggak ada darah lagi. Nah, ini artinya ada pada posisinya masing-masing. Di mana posisi syariat, di mana posisi hakikat. Nah, ini saya kira pentingnya kita mengkaji hakikat, memahami posisi. Di mana posisi syahadat tauhid, di mana posisi syahadat rasul. Sultan Aulia juga praktekkan. Kan pernah satu ketika terjadi pertengkaran antara orang Kristen dengan orang Islam. Kata orang Kristen ini, Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Nah, si orang Islam itu bertahan bahwa lebih mulia Nabi Muhammad. Nah, lagi bertengkar begitu, lewatlah Sultan Aulia. Kenapa kalian kok bertengkar? Ini saya, nah dia ini kan orang Kristen, dia mengatakan Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Kata Sultan Aulia, kalau sekedar menghidupkan orang mati, gak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi, saya umat Muhammad. Tapi kalau menghidupkan orang mati, ayo kita ke kuburan. Dicarilah kuburan orang yang sudah 300 tahun terkubur di situ. Ya. Sampai di situ, apa kata Sultan Aulia? Hum biizin, bangun dengan izinku. Keluarlah yang di dalam kubur tadi, hidup lagi, bangun dengan izinku. Nah, yang jadi persoalan kita, ungkapan Sultan Aulia, qum biizin, bangun dengan izinku. Yang bisa menghidupkan orang mati kan cuma Allah. Yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Makhluk tidak bisa menghidupkan. Yang beri nyawa nggak bisa, Allah lah yang menghidupkan. Tapi ketika Sultan Aulia mengatakan qum biizni, bangun dengan izinku, kok yang mati jadi hidup? Nah, di mana posisi Syekh Qadir ketika itu? Nah, ini yang saya katakan memahami posisi. Ilmunya ilmu hakikat. Dan itu perlu kita contoh, Pak, dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita contoh itu bukan hanya syariat lahiriahnya. Kita ini bertengkar di syariat lahiriahnya saja. Urusan ke dalam jarang kita kaji. Padahal itu perlu kita contoh. Maka seperti sering saya sampaikan, yang perlu kita contoh dari Rasul paling tidak 9 poin. Ya, mungkin sering kita ucap dalam doa. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batin wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholih. 9 poin. Awalan, akhiran, zahiran, batin.
Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Nah, ini kita contoh, ini urusan ilmu tasawuf. Ya. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihah, ini urusan ilmu syariat. Nah, jadi yang kita contoh itu zahir dan batin. Bagaimana zahirnya beliau memperlakukan ilmu syariat, bagaimana batinnya memperlakukan ilmu hakikat. Itu semuanya kita contoh. Dan itu ada dalam hadis dan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Makanya saya katakan yang tepat memahami posisi. Yang kelima, barulah kita belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Kalau orang Malaysia bilang belayar hidup sampai ke pantai bawa barang serta penumpang, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Mana pakaian hidup, mana tumpangan mati. Saya kira ini Pak yang perlu Pak. Maka sering saya sampaikan dengan jamaah di Arabaya, sudah urusan pahala, urusan surga singkirkan dulu dari pikiran kita. Kita ini ribut urusan pahala, urusan surga aja. Ya. Baru tunggang tunggik salat 2 rakaat dan minta pahala sama Allah. Nggak malu ya. Urusan kita bukan urusan pahala. Kalau pahala itu Bapak Ibu otomatis asal berbuat baik dapat pahala, asal berbuat jahat dapat dosa. Jadi otomatis. Jadi nggak perlu diminta gitu. Jadi singkirkan dulu lah urusan pahala, gitu. Urusan surga. Kenapa? Karena urusan pahala itu otomatis diberi Allah. Ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya udah, perbanyak saja perbuatan baik, gitu aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain, gitu aja. Perbanyaklah perbuatan baik, nggak usah hitung-hitung pahalanya. Ya. Dikasih Allah pahala, terima, nggak dikasih sudah. Gitu. Nah, kenapa? Karena tujuan kita ibadah bukan untuk pahala. Tujuan kita gimana kembalinya diri kita kepada Allah, itu aja tuh. Ya. Urusan surga serahkan sama Allah. Nggak bisa Pak, tunggang-tunggik lah kita ibadah seumur hidup. Apa sudah jaminan dapat surga? Belum tentu Pak. Nggak bisa dibeli nggak, ya kan? Surga itu rahmat Allah, ya, kenikmatan nanti yang diberikan Allah. Jadi surga yang hakiki itu adalah kembalinya kita kepada Allah. Itu surga yang hakiki. Maka sekarang ini menurut saya, mari kita belajar dan memahami kajian ini untuk bisa kembali kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, 5 tahapan dalam mengkaji 2 kalimat syahadat. Pertama, belajar cara mengucapkan, ilmunya ilmu syariat. Yang kedua, belajar cara mengamalkan, ilmunya ilmu tarekat. Yang ketiga, belajar memahami isi, ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang keempat, belajar memahami posisi, ilmunya ilmu hakikat. Yang kelima, belajar cara memakai 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu ma'rifat. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.